Yang penting mah intinya nih ya Pak Deddy Mulyadi di sini tidak menyalahgunakan terkait gajinya, tunjangannya untuk kepentingan pribadi, apalagi nyampe ada kata-kata istilah korupsi ya. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, ternyata ya Jawa Barat itu tuh masih selalu terdepan terkait masalah pemberitaan di Jawa Barat gitu ya, selalu ter-up to date lah ya di media-media sosial dimanapun, selalu trending gitu ya. Makanya ya ini yang disebut dengan Jabar Istimewa dengan berbagai polemik-polemik yang terus dicari-cari gitu kan, digiring-giring terkait pemerintah di Jawa Barat ini. Nah, kali ini ya Empo ingin menanggapi sebuah opini atau kritikan dari salah satu oknum politikus terkait masalah gaji Gubernur Jawa Barat, tunjangan-tunjangan Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur, Sekda, bahkan nyampe ke Ketua DPRD-nya juga disepil sama si Bapak politikus tersebut ini gitu kan. Padahal kan sudah jelas-jelas ya dijelaskan semua terkait masalah anggaran-anggaran tunjangan-tunjangannya itu tuh lari kemana gitu kan. Tapi kayaknya terkait penjelasan yang diberikan oleh Pak Deddy Mulyadi melalui akun YouTube-nya Lembur Pakon tersebut tuh sepertinya masih ada kurang keterpuasan sendiri gitu loh ya buat mereka-mereka begitu kan yang terus mengkritik ke pemerintahan di Jawa Barat ini. Ya itu mah kagak ngerti sih ya Empo ya kenapa dan tujuannya untuk apa gitu kan. Cuman di sini Empo hanya ingin menanggapi semua tentang opini-opini dari mereka-mereka para politikus yang orang-orang pintar ya, orang-orang memiliki gelar tinggi gitu kan, orang-orang yang bersekolah tinggi dengan pemahaman Empo selaku rakyat biasa ya, yang sekolah juga tibang lulusan SMA begitu kan, terkait pembahasan penghitungan anggaran dan ini itunya juga Empo mah liar gitu ya. Cuman di sini Empo mau mencoba memberikan opini sebagai rakyat jelata, rakyat biasa begitu. Ya tidak usah panjang kali lebar, kali ini Empo ingin menanggapi nih langsung terkait dari video si Bapak politikus tersebut ini ya, yang katanya kok bingung begitu kan terkait tunjangan rumah tangga Gubernur ini, pemerintah Jawa Barat ini tuh sebegitu besarnya katanya. Apakah makannya itu makan cilok yang berlapiskan emas katanya kan? Apakah katanya mau makan odading yang berlapiskan emas dan berlian gitu ya? Makanya bingung katanya. Nih videonya ya, yuk kita lanjut aja ke videonya. Ini biaya kebutuhan rumah tangga pejabat di Jawa Barat. Ada 3 yang disorot. Gubernur, setiap tahun dia menerima rumah jabatannya 14,044 miliar per tahun. Artinya sekitar 1,176 miliar per bulan untuk rumah jabatan Gubernur Jawa Barat. Nah, Wakil Gubernur rumah jabatannya itu per tahun 9,725 miliar. Artinya per bulan rumah jabatan Wakil Gubernur itu 810,464 juta per bulan. 800 juta per bulan rumah tangganya saja. Nah, ada lagi Sekda. Sekda itu per bulan rumah jabatannya menelan uang 752,9 juta per bulan. Ada lagi Ketua DPRD, ini agak kecil bagi mereka tapi besar buat kita. Rumah jabatannya saja itu mencapai 166,67 juta per bulan. Itu 4 pejabat tinggi di Provinsi Jawa Barat. Gubernur rumahnya mendapatkan guyuran dana 1,2 miliar per bulan, Wakil Gubernur 800 juta per bulan, Sekda 752 juta per bulan, dan Ketua DPRD ini agak diskriminatif sebetulnya. Ketua DPRD cuma 166,67 juta per bulan. Saya bingung ya. Ini baru tunjangan rumah tangga atau rumah jabatan dari pejabat itu.
Oke lah ya warga ini mau beropini atau menanggapi gitu kan selaku rakyat. Bapak punten ya, Bapak kan itu sudah menjelaskan terkait nominal-nominalnya, bahkan katanya ini tuh hanya baru tunjangan rumah tangga saja, belum tunjangan-tunjangan yang lainnya. Kok bingung katanya gitu kan. Yang menjadi pertanyaan Empo itu, kenapa Bapak harus bingung, Pak? Otomatis kan terkait masalah tunjangan-tunjangan gaji gubernur seperti ini tuh sudah ada dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya kan Pak ya. Tidak hanya ada di pas saat Pak Deddy Mulyadi ini menjabat. Apakah Bapak sudah mengetahui terkait masalah tunjangan-tunjangan gaji-gaji gubernur sebelum-sebelumnya yang di Jawa Barat? Segini itu Pak, mohon maaf nih ya kalau Empo salah nih. Pak Deddy Mulyadi itu sudah memangkas sebagian tunjangan-tunjangannya yang dari nominal sebelumnya itu cukup luar biasa. Ya, segini tuh sudah dipangkas sebagian sama Pak Deddy Mulyadi. Nah, kenapa Bapak itu harus bingung di era Deddy Mulyadi ini gitu terkait masalah nominal besaran tunjangan-tunjangan untuk pemerintah di Jawa Barat yang diantaranya gubernur, wakil gubernur, sekda, dan ketua DPRD. Kenapa Pak harus bingungnya di tahun 2025 ini di era gubernurnya Pak Deddy Mulyadi? Nah, menjadi pertanyaan itu ya kalau dari Empoma, kenapa? Kenapa kok sebelum-sebelumnya tidak mencuat, tidak mengkoreksi, tidak meng-up terkait gaji dan tunjangan-tunjangan gubernur sebelum-sebelumnya, begitu kan? Bukan hanya terkait masalah gubernur Bapak RK, tapi gubernur-gubernur Jawa Barat sebelum-sebelumnya deh. Kenapa kok baru repot, baru riweh itu ya di saat era Deddy Mulyadi ini gitu. Padahal kan otomatis yang namanya gaji dan tunjangan-tunjangan tersebut itu tuh sudah ada sejak lama di era-era sebelum Deddy Mulyadi. Kenapa kok harus gitu saat ini yang menjadi polemik seolah-olah menjadi berita besar? Apa karena adanya terkait masalah tunjangan DPR RI yang dikecam oleh rakyat sebegitu besarnya? Hah? Apa bagaimana Pak? Kan Bapak juga di video Bapak itu kan ada juga ungkapan, ternyata tidak hanya anggota DPR RI yang serakah, yang dianggap serakah terkait tunjangan-tunjangan dan gaji-gajinya yang besar. Ternyata pemerintah yang lain juga, sekelas gubernur juga, ya tidak jauh begitu kan. Jadi di sini tuh Empok tuh bingung gitu ya. Kok pada riwahnya itu sekarang gitu, kemarin-kemarin pada kemana aja, kok masih pada diem-diem aja ya di era-era sebelumnya. Nih ini juga ada nih terkait masalah video berikutnya dari si Bapak tersebut ya selaku politikus gitu yang masih mengkritik terkait masalah gaji dan tunjangan gubernur Jawa Barat. Nih videonya ya, lanjut. Nah, kemarin Deddy Mulyadi muncul mengklarifikasi bahwa dana operasional itu untuk membantu masyarakat, untuk rumah yang roboh, untuk yang sakit ini, sakit itu. Ya make sense lah, masuk akal gitu. Tapi pertanyaannya, mengapa rakyat itu harus langsung ke gubernur? Bukankah sudah ada BPJS? Bukankah sudah ada BPI, bantuan iuran untuk BPJS yang diterima oleh kelompok miskin dan miskin ekstrim? Mengapa mereka harus ke gubernur? Ada yang rumah roboh di desa-desa. Mengapa gubernur sampai terjun di desa? Karena otonomi daerah itu ada di tingkat 2. Ada dana desa di sana, ada bupati, wali kota. Nah Bapak baik ya, berarti ini kan terkait masalah katanya kenapa kok harus gubernur yang harus turun langsung ke desa, yang desa, mengurusi terkait masalah kesehatan, kan sudah ada BPJS dan lain-lain seperti itulah ya. Bapak punten lagi nih ya, Empok mau berbicara. Walaupun rakyat Indonesia ini sudah menggunakan terkait masalah kesehatan itu menggunakan program BPJS, tapi Pak, tidak semua penyakit yang diderita oleh rakyat tersebut itu tuh di cover sama BPJS Pak. Tidak. Ada beberapa penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak di cover oleh BPJS. Bahkan ada juga kayak semacam korban begal, kayak begitu kan ya, korban semacam tindakan-tindakan kekerasan yang seperti itu yang mengharuskan korban dibawa ke rumah sakit untuk diobati, itu juga tidak ditanggung oleh BPJS. Ya, kalau mungkin kalau orang-orangnya yang mampu, ibarat kata mah ya tidak bakalan meminta bantuan kepada Pak Deddy Mulyadi. Coba kalau orang-orang yang tidak mampu, nah itu orang-orang yang tidak mampu itulah yang Pak Deddy Mulyadi bantu terkait masalah permasalahan kesehatannya, terkait masalah penyakit-penyakit yang memang banyak tidak ditanggung oleh BPJS. Seperti itu Pak ya, simpelnya mah ya. Nih selaku rakyat, selaku pengguna BPJS juga, malahan umpama ini mah penggunanya BPJS Ketenagakerjaan dari tempat
tempat kerja suami empok. Itu juga ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa di cover, Pak. Ya, makanya di sini Pak Deddy Mulyadi menggunakan beberapa tunjangannya ini untuk rakyat, salah satunya untuk kesehatan. Itu loh Pak ya, kalau biar Bapak tahu begitu kan, pertanyaan Bapak kenapa gitu, terkait masalah desa gitu kan, rumah roboh dan lain-lain yang akhirnya dibantu oleh gubernur langsung turun tangan. Karena Bapak pada dasarnya nih ya Pak, tidak semuanya kepala desa, wali kota, bupatinya itu tuh respon gerak cepat kepada keluhan-keluhan rakyatnya. Makanya di Jawa Barat kenapa sedikit-sedikit rakyatnya itu langsung meminta bantuan kepada gubernurnya. Karena Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ini tuh orang yang paling cepat dalam merespon setiap kesusahan rakyatnya. Begitu Pak, walaupun di dana desa ada terdapat masalah untuk rumbel ya, bukan rumbel, apa sih itu, untuk biaya pembangunan rumah lah kayak begitu ya, memang ada. Tapi saya sendiri juga tahu ya, terkait masalah pembangunan dana desa tersebut untuk warga-warga yang tidak mampu itu tuh paling digelontorkan kepada rakyatnya itu sekitar 10 juta atau 15 juta. Kadang ada juga hanya membelikan bahan-bahan alat bangunannya, dan itu juga kadang ujung-ujungnya mah rumah tersebut itu mangkrak karena kekurangan biaya. Nah, disinilah Pak Deddy Mulyadi turun tangan secara langsung, membantu langsung untuk pembangunan rumah-rumah yang rubuh dan lain-lain. Harusnya nih Pak ya, harusnya kita nih bagi kalangan-kalangan yang di atas, para politikus-politikus itu harusnya senang kita memiliki pemimpin yang seperti Deddy Mulyadi yang langsung peka terjun langsung ke lapangan bersama rakyat-rakyatnya. Harusnya tuh senang, harusnya didukung begitu kan, bukan dikorek-korek terus kan. Yang penting mah intinya nih ya Pak Deddy Mulyadi di sini tidak menyalahgunakan terkait gajinya, tunjangannya untuk kepentingan pribadi, apalagi nyampe ada kata-kata istilah korupsi ya. Kalau menurut Empok nih selaku rakyat, Pak Deddy Mulyadi memberikan tunjangannya, memberikan gajinya kepada rakyatnya, itu mah udah top banget Pak ya. Dan di sini juga kata Bapak tuh, ibarat katanya mah ya, katanya jangan kenapa Bapak mengkritik terkait masalah tunjangan dan gaji-gaji di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, karena katanya tidak begitu adil lah kalau yang diprotes itu hanya masalah tunjangan anggota-anggota DPR RI begitu. Tapi di sisi lain eksekutifnya juga katanya harus diprotes juga begitu kan. Ya silakan kalau terkait itu mah, ya silakan kalau mau diprotes, mau dikritik. Cuman di sini yang menjadi permasalahannya nih ya Pak ya, kenapa kok terkait masalah tunjangan Deddy Mulyadi yang diberikan kepada rakyatnya itu loh yang dibuat permasalahan seolah-olah menjadi permasalahan yang besar gitu kan, menjadi permasalahan yang sangat sangat apa ya disebutnya tuh kan, bentar Empok lupa nih, permasalahan yang sangat merugikan lah apa gimana gitu ya kan. Padahal justru di sini tuh Deddy Mulyadi itu lebih ke menguntungkan rakyatnya ya. Beliau tidak menggunakan serta-merta tunjangan-tunjangan gaji-gajinya untuk benar-benar keperluan pribadi yang seperti Bapak tadi. Apakah memakan cilok menggunakan emas yang berlapis emas, odading yang berlapis emas, dan berlian? Tidak ya. Tapi Pak Deddy Mulyadi membagikannya langsung kepada rakyat. Dan di sini juga dari pihak pemerintah Jawa Barat telah memberikan klarifikasi kembali dan penjelasan detailnya tentang tunjangan gubernur ataupun wakil gubernur Jawa Barat yang menanggapi terkait masalah video dari Bapak Rudi tersebut. Ini dia tanggapan dan jawaban dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nih. Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Menanggapi pertanyaan anggaran rumah jabatan sebesar 14 miliar, perlu disampaikan bahwa di anggaran murni 2025 untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dianggarkan sebesar 14 miliar 40 juta rupiah. Setelah efisiensi diantaranya penghapusan belanja pakaian dinas dan efisiensi beberapa kode rekening lainnya, sehingga anggaran berkurang menjadi 13 miliar 700 juta dan di surat usulan perubahan terbaru RK Rencana berkurang kembali di bawah 13 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan untuk yang pertama, gaji non-ASN teknis yang perlu kami bayarkan setiap bulannya. Kemudian makan minum tamu, belanja bibit dan bunga, belanja cendera mata tamu, belanja ATK, cetakan, alat listrik, belanja langganan listrik dan air, belanja perjalanan dinas tim dan lain sebagainya. Untuk anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk 4 kantor wilayah kerja gubernur lainnya, yaitu yang pertama Balai Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Balai Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Balai Jaya Dewata di Kota Cirebon, dan Balai Dewa Niskala di Kabupaten Garut. Untuk gubernur sendiri, sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan Gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Lembur Pakuan Subang. Dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau. Demikian wargi Jabar, insya Allah menjadi lebih jelas. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah ya warga ya terkait masalah polemik besarnya tunjangan-tunjangan dan gaji-gaji dari Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur, Sekda, dan Ketua DPRD Jawa Barat. Mudah-mudahan ya terkait video yang Empo sajikan ini tuh sudah mulai pada mengerti gitu kan. Jangan lagi dah ya riweh-riweh, ribet-ribet, rame-rame gitu kan, ngurus-ngurusin pi omongan wae begitu kan terkait terkait Jawa Barat gitu kan. Mudah-mudahan udahlah ya close terkait masalah tunjangan-tunjangan dari pemerintah Jawa Barat kayak semacam gubernurnya, wakil gubernur dan lain-lain begitu kan. Udah sekarang mah yuk kita fokus aja benar-benar mengelola setiap anggaran-anggaran tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerahnya itu dikelola dengan baik, dikembalikan lagi kepada rakyat-rakyatnya. Jadi kagak usah riwuh-riwuh dah, ribut-ribut, udah ya. Kan dari pihak Pak Deddy Mulyadi juga, dari pihak pemerintah Jawa Baratnya kan sudah memberikan penjelasan detail banget gitu kan terkait anggaran-anggaran semuanya gitu kan. Dan di sini juga Empo selaku rakyat Jawa Barat, selaku warga negara Indonesia juga kan mencoba memberikan tanggapan juga selaku rakyat jelata begitu ya, versi rakyatnya gitu kan. Yuk Pak, udah yuk. Siapapun itu yang masih mau meramaikan terkait polemik-polemik tunjangan-tunjangan di pemerintah Jawa Barat ini tuh, udah yuk close ya. Udah jelas banget semuanya. Intinya mah nih ya, terkait tunjangan yang ada di Jawa Barat ini tuh tidak sampai dihilangkan atau dikorupsi ya, tapi pada dipakai oleh mereka dan salurkan lagi, diberikan lagi kepada rakyatnya. Jadi tidak dimakan dewek-dewek, begitu kalau kata bahasa Betawi mah ya, dewekan itu sendiri, tidak dimakan sendiri, tapi dikembalikan untuk kebutuhan rakyat. Ya, kalau menurut Empo mah ya aman-aman aja sih ya, selagi dana-dana tersebut itu tidak dikorupsi begitu. Udah ya, mohon maaf nih jika Empo banyak-banyak salah-salah kata baik maupun salah-salah informasi. Ya namanya juga manusia kan tidak luput dari kesalahan gitu kan. Karena di sini Empo hanya menanggapi sesuai pemikiran Empo yang apa adanya. Bukan sesuai pemikiran yang mengerti terkait masalah ilmu-ilmu teori-teori anggaran-anggaran yang seperti itu, tidak. Tapi Empo di sini sesuai pemikiran sederhananya seorang rakyat begitu kan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.